bulan ya ndak overstay, masih diterima sama orang Hong Kong. Masuk tetap bertahan ya Mas ya. Ya, makanya kan kembali lagi tadi saya bilang bahwa persiapan itu harus banyak banget kalau kita memang mau ke negaranya orang. Masalahnya kadang-kadang anak-anak ini menggampangkan, terus ya wis lah, penting tujuan ketemu bojone kok episode berikutnya bisa di setting lagi lah, ngomongin ngono lah. Nek episode berikutnya ya kalau buat aku ya gak bisa begitu. Oh gitu ya Mas. Iya, kalau aku mau melangkah ya 1000 langkah bahkan 1 juta langkah ke depan itu tak pikirkan bagaimana strateginya, bagaimana seperti apa, karena memang tidak ada segala sesuatu itu prosesnya instan, itu tidak ada. Jadi semuanya itu serba harus dipersiapkan, harus ditata, dipersiapkan, ditata, disetting, terus kemungkinan yang terburuk itu juga harus terprediksi. Nah kalau sama nggak bisa prediksi ya kayak gini jatuhnya. Salah langkah ya. Iya, terus diskusinya sama saya udah batasnya lewat. Nek batasnya lewat ya wis lah, seperti cita-citanya sampean tadi aja, wis mending pulang terus nyet up ke Taiwan. Nah, tapi ya hati-hati, nang Taiwan yo ora iso njogo sembarange, yo bojone malah kelangan sampean. Pokoknya enggak nih Taiwan Mas, pokoknya nyari peluang baru lah intinya itu. Wang ngomongin, sampean ngomongin Bang Taiwan loh, Taiwan ngeri loh, Mas Bro. Enggak masih podo wae lah nek ngeri nih. Nek diomong ngeri ning Indonesia yo ngeri loh Mas. Iya. Makanya kan aku tadi bilang. Podo wae lah. Makanya aku tadi bilang, Dek Mulyo wis aku tak nge-grab 24 jam. Oh, no kan. Aku kemarin loh ngomong sama bojoku Mas. Aku kemarin ngomong sama bojoku, aku kenal kafe ya di Kediri, ada salah satu kafe. Aku bilang, Fuyan, kalau aku apa? Kafe nopo? Ya kopi, restoran ngono lho. Restoran. Nongkrongnya arek-arek. Aku bilang, gajinya kan UMR kan 2 juta sekian. Terus aku ngomong sama bojoku, aku nek mulai aku ngelamar kerja nang kene yo. Diguyu karo bojoku. Oke enggak? Jadi aku kadang-kadang pingin jajal loh Mas, wis di posisi yang nyaman ya, misalnya yang enak, mencari sesuatu sudah settle lah ibaratnya. Kadang aku ngetes lagi, ketika aku ke bawah lagi, bisa nggak balik lagi cepat. Aku kadang-kadang seperti itu Mas. Ini aja ya, ini aja aku ngomong sama bojoku, aku tolong kayak no visa, aku tak ngeroi teletong, sampean kan orang Jawa. Ya nyeroi kotorane kebo sapi kan. Aku tak ngeroi teletong di Australia, aku bilang kayak gitu. Visa karena di sana ada adik kelas, aku memberikan kenyaman, aku memberikan pingin ke sana karena ada adik kelasku di sana dan bojoku kenal adik kelasku gitu loh. Jadi biar bojoku itu enggak khawatir, bisa dipahami enggak? Jadi sekarang sudah di posisi taruhlah ya segala sesuatu wis iso lah golek duit. Aku jek pingin ngetes merono lho Mas, ngeroi teletong. Bayang? Ngeroi teletong dibayar larang dibae nang kono. Mas ngeroi teletong. Aku bilang sama adik kelasku, ngeroi teletong enek enggak? Ada Mas. Ya iku justru gak enek sing gelem kerja. Sampeyan gelem ta? Aku ngomong, sampeyan gelem lho. Iku cita-citaku zaman biyen aku ngomong. Sebelum aku ke Hong Kong aku pengen cita-cita ke Australia iku ngeroi teletong. Aku bilang, "Yo wis sampean ngurus visa. Kok sampean mrene yo tak dudui nggone." Gitu. Adik kelasku bilang, adik kelasku kan kesana lantaran istrinya sekolah, beasiswa kan. Nah, terus suaminya diajak. Lah, suaminya sekarang ya adik kelasku itu kan daftar jadi tukang sembelih sapi, jagal. Jagal jadi tapi yang halal. Sing ngajari orang Malaysia.
Dan itu minim sekali di sana. Nah, aku ngomong desa pun aku gak masalah. Nek iso gupak telek, gupak tetong gak apa-apa. Kira-kira oleh duit enggak? Oh, lumayan iku Mas, 50 juta aja ini. Oh iya. Tapi biaya hidupnya ya larang lah padha wae. Bukan, gini loh Mas. Kalau masalah biaya hidup menurut saya itu kan garek lifestyle sampean. Nek sampean senengane mendem terus rokokane Marlboro lho ya mbo ceritane. Nah, aku kan gak seneng mendem, aku gak ngerokok Marlboro, aku yo gak seneng gak patek seneng marung. Aku marung nek dijak bojoku. Aku mangane nang omah. Yo apa piye sing dicepakno bojo ya sing tak mangan. Makanya kenapa sih saya ngonten ini percaya diri Mas. Percaya diri saya Pol. Karena saya jalanin fase itu semua tak jalani Mas. Keinginannya teman-teman dalam ngajak bojone itu tak jalani. Jalani ya Mas ya. Iya tak jalani. Jadi aku turu di Victoria Park, ora ngrasakno turu nang hotel. Aku yang ngrasakno tau nang Makau gak duwe duit gawe sarapan, aku nang kasino cari gratisan milk tea, ngombe teh, ngombe banyu putih, terus ngombe banyu kran iku wis paling sering masih. Barang ngombe aqua nang ngene 7-Eleven rego $6, $5 kadang-kadang ya ora kuat. Akhirnya gaya apa sih man duit sakmono mending tak ngombe nang kran ae. Aku merasakan fase itu masih. Aku juga merasakan fase dikongkon karo mbak-mbak sing bisnis rokok, terus aku dikon ngeterno kon njupuk duite pisan, aku nyekel Mas duit 80.000 Hong Kong dollar. 120 juta. 120 juta. Ah, nek 2.000 lho kurse. Ha, iku tak cekel tak ada kresek Mas. Dan nek aku gelem go mlayu ora ya wis kelar. Tapi aku ngerasa umure duit iki gak dawa. Tapi kalau wong percaya aku umure dawa. Sesuk golekine. Ya wis terus tak balekno nang wonge, tak balekno. Tak setor utuh kabeh komplit difoto karo sing nyetor dhuwit sak menit tak kekno dheke ya utuh. Sesuk dikongkone sesuk nek gawean tambah ditambahi neh ngeterno peyek, ngeterno tempe, ngeterno sembarang kalir. Nah, itu prinsip. Nah, itu aku nggak ngerti. Cowok-cowok yang berangkat dari Indonesia apakah paham dengan prinsip itu? Aduh, makanya ilmune itu kalau ngomong fair-fairan harusnya enggak lah Mas. Enggak biar maksudnya. Maksudnya enggak nggo prinsip sampean paling putih langsung rene ngono wae paling langsung. Nah, makanya cara berpikir yang pendek itulah makanya yang menyebabkan nasibnya mereka juga tidak panjang. Gerusa-gerusu. Iya benar. Jadi goro-goro wis pengin gatal ketemu bojone tapi gak dihitung. Jadi akhirnya ketika aku ngomong kayak gini terus mereka ngeles. Cangkeme sandro lah. Tapi ya coba mana? Berapa manusia yang memang bisa bertahan dan sampai lama, sampai panjang, sampai benar-benar bisa jadi satu sama istrinya di sini, kena dihitung. Itu pun pasti itu pun rata-rata ya zaman saiki tambah nek OS paper. Makanya bojoku tuh selalu bilang, kamu gak usah ngajari orang laki-laki datang ke Hong Kong lah. Ngesakno mbak-mbake. Gue mari ditengi tuh diblokir. Enggak Mas, aku tak potong ya. Boleh. Si laki-laki ning kene iki kok welek ta Mas? Ya saiki mangane. Sekarang saya tanya saya bener. Jawaban sampean itu bener. Yang saya omongkan juga yang terjadi. Tapi wong lanang sing wani ngonten. Ya sampean hitung lah. Ya wong-wong iku lho sing wani nunjukno raine, wong-wong sing sejati. Sejati bener. Maksud nggak? Hongkong sak kuplek soalnya masih. Sampean lihat aja kontennya cowok yang di Hongkong. Ada TikToker ada short, ada reel ada. Tapi kan nggak banyak. Padahal jumlah laki-laki di sini 100, 200 bahkan 500 pun lebih.
1000 ada mas ya? Ada 1000, tapi nongol nggak? Ya nggak nongol. Nah, Nggak nongol. tak tanya, kenapa kok nggak berani nongol? Apa meneh? Nggo gandengan kiwa tengen apa raya konangan sing kono sing kene sing kuno? Logika sederhana saja. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan kenapa image-nya cowok itu jelek. Aku dulu pertama kali waktu datang itu juga digituin kok mas. Padahal aku dodolan jamu mas. Aku ngider nggawa jamune Ira. Ira jamu goyang Victory. Nah, aku ngenger karo Ira itu 1,5 tahun masih. Di openi karo Ira. Jadi aku ngewangi bakulan. Aku dilokno wae iki wong lanang mesti ngentekno wedokan. Ngomong nang ngarepku ngono, Mas. Terus aku ngomong, "Waduh, kok kesane aku iki dadi menungso kok welek. Aku iki dodolan jamu, Mbak." Ya, aku ora katene njaluk duwe sampean cuma-cuma. Aku dodolan nek sampean tuku. Tak walik sampean maido ngelokno ora tuku jamu. Iki lho dodolanku. Tak dudono daganganku. Aku dodolan iki $20, Mbak. Kune rasem, beras kencur, kunci suruh. Aku jek kepingin urip berkah. Tapi lambene sampean kok aku suwe-suwe ya gemes. Oh sampean berarti ya pernah ya masih ngalami ya? Duh, piye sih Mas? Yang sampean alami ya. Yang sampean alami itu saya alami semua. Kebingungan cari kerjaan, kemudian sama bojo gimana, nek dicekel polisi bagaimana. Tapi satu yang saya alami nggak sampean alami adalah overstay. Oh iya paham. Jadi laki-laki di sini semuanya mengalami apa, saya juga mengalami. Tapi kenapa saya masih tegak berdiri dan wajahku tak tunjukkan di layar? Kan kayak gitu tuh ceritanya Mas. Karena aku kepingin apa ya, kembali lagi aku biyen urip soro, aku direwangi karo mbak-mbak. Piye ngrewangine? Ya pas aku dodolan jamu, mereka membeli jamuku. Pas aku dodolan jamu, kadang dhek ngekeki mangan, ngekeki sego. Hampir dipastikan kalau hari Minggu aku tuh nggak keluar duit untuk makan. Oh makan. Mas Andrew, boleh tanya nggak? Boleh, nanya Mas. Tak upload sampai sak jam ya ora apa-apa. Sampeyan takok sing akeh nang aku tak jawab. Sebelum tanya, mohon maaf nek gak sopan ya Mas ya. Enggak apa-apa wis, sopan enggak sopan lan. Mas Andrew, gimana? Di sini tuh tetap bolak-balik gitu, gimana caranya bisa nggak habis atau sudah resmi? Itu bukan enggak sopan Mas, banyak yang nanya kayak gitu. Sampeyan ini OS ta, sampeyan ini paper ta, sampeyan ini wong permanen lah. Ya bener nggak? Pertanyaannya kayak gitu tuh. Maksudnya sampean. Sekarang gini aja Mas. Tapi sungkan ngomong. Iya, nggak apa-apa tak jawab ya. Nek aku wis menunjukkan rai ya kan. Ya kan. Aku memang nggak kepingin show of force dengan status saya. Anggap aja saya wis podo karo mbak-mbak. Maksudnya podo karo mbak-mbak, aku ya kelasnya podo karo mbak-mbak. Sampeyan samakan gitu aja. Gitu, yang penting aku gak wedi karo polisi, aku gak wedi karo Pak D, aku gak wedi karo sopo-sopo katanya kelaku itu gak wedi blas gitu loh. Selama aku gak duwe salah, ya kan. Jadi aku gak kepingin image-nya itu wong duwe KTP, wong duwe residen ngene enggak. Aku gak penting Mas status. Yang terpenting kan sampean memahami dari pembicaraan ini tuh ada sebuah nilai yang bisa sampean ambil. Kan yang penting itu tuh. Oh gitu, paham. Aku ngomong apa ae, sampean ngomong apa ae. Selama logikanya sampean bisa menerima itu kan bagus dan bisa mengambil yang positif. Yang seperti itu masih. Nah, wis, tanya apa lagi tak jawab. Boleh. Kekepoan sampean terhadap saya tanyakan, nggak perlu sungkan. Ya kepo saya cuma satu itu sih Mas. Anggap aja saya punya majikan kayak mbak-mbak gitu aja. Oh iya berarti paham. Jadi saya nggak perlu tanya jauh lagi tentang itu kan. Gitu aja. Karena sampean jadi intele sopo, sampean tanya no sampai detail gitu loh. Ayo, wis tak kono ngono pisan. Boleh tanya nggak Mas? Boleh, wis.
Los. Tapi ini masuk konten nggak? Loh Ada yo, baca kan aku masuk tadi ya? bilang jangan Iya, menyebutkan identitas siapapun saya apa mau nama sampean bicara dalam lagi, tapi apa namanya maksudnya suara saya diubah nanti bisa nggak mas? malah sampean sing wedi lho. Sampean dadi intele malah sampean sing wedi. Enggak tadi intel ya mas, maksudnya Ya teman-teman semuanya ya. Pingin nanyanya banyak, pingin nanyanya dalam. Tapi giliran kameranya di on. Giliran kameranya di on gak wani. Piye Mas? Lah sampean kan yo ngerti aku konten kreator. Ya pasti tak kontenin, cuman kan gak live. Besoknya lusanya baru naik, kan gitu. Halo? ya mas, paham. Tak verifikasi. Sampean ngerti nek aku konten kreator, sampean takok-takok mosok iso enggak iki gak di live, iso enggak iki. Berarti kan sampean sing keweden dhewe, Mas. Aku ki paling fuck dengan orang yang kayak gitu, wis ngomong dawa terus bisa enggak gini-gini. Jadi please lah, jangan kelihatan kita itu kayak enggak laki-laki, enggak gentle gitu loh, Mas Bro. Mas Bro, come on. Piye? Paham, mas, paham. Sampean boleh nanya apa aja. Saya juga enggak kayak konten sebelah yang langsung di live terus langsung on. Enggak. Tak keep dulu, tak lihat dulu, pantas enggak ini keluar. Kalau pantas ya tak keluarin. Kalau enggak pantas ya stay. Kayak misalnya yang enggak pantas itu misalnya mbak-mbak bapaknya kecelakaan, anaknya sakit, terpaksa duit gak duwe, terus akhirnya kerja jadi PSK, terus dia kepingin curhat. Nah, dia cerita semuanya tentang tata cara ke PSK-nya dia itu bisa tak skip itu, nggak tak upload. Tak simpan buat punya saya pribadi karena dia menceritakan hal-hal yang ya memang tidak ada pilihan buat dia. Bisa jadi omahe disita atau dia nanti akan dipenjara nek ngene nek ngono. Ada soalnya yang cerita kayak gitu dan filenya masih tersimpan rapi. Jadi saya bukan saya bukan maniak viral masih. Iya paham mas. Tapi saya justru seseorang yang mendengar konten saya itu bisa berpikir. Oh, walaupun kadang nggak banyak orang ala cangkem mundur. Nah, aku gak peduli. Terserah. Kate nyinyir model apa kontenku panggah naik. Maksudnya saya masih memberikan hal-hal yang saya anggap positif. Termasuk ngobrol sama sampean kayak gini nih. Ini kalau mbak-mbak dengerin omongan seperti ini yang berpikiran positif, ya pasti nanti ujung-ujungnya mas bojoku arep rene ngene paling kayak gitu. Kudu piye. Kalau iya. Nanya lagi. Ya nek saranku nek duit wakene nek rene ya ora apa-apa jane ning kene nganggur Loh. Begini ya Mas, sekali lagi. Semuanya datang ke Hongkong itu kan nggak duwe duit. Iya mas, benar. Asal mulanya kan pasti nggak punya duit. Benar. Nah sekarang duwene duit ambek enggak, iku kan ade wis cepak karo Gusti Allah wis dikei tangan, kei sikil, kei utek, kei moto, kei irung. Nah iki persoalannya, kenapa sih enek sing iso berjuang? Kenapa kok enek sing nyerah? Kenapa kok enek sing dipenjara? Terus kenapa enek sing gak dipenjara? Lah iku kan kudu dipelajari. Nah pertanyaan nih saya, sampean belajar nggak tentang itu gitu? Oh gitu ya Pak Mas, Pak. Ya makanya hidup itu kan untuk belajar. Saya sama sampean bedanya nang opo sih? Kan coro mikir. Tangan ya podo duwene, mangan ya podo segone. Nah sampean ngantemi aku sampai bonyok ya iso. Misalnya aku ngomong, misalnya lo ya kan, ya kan. Dan sekali lagi, apa sih membedakan? Cara berpikir. Terus nyerah, ya kan? Terus wedi, terus resiko. Lah ya menungso urip kabeh kan ya resiko to Mas.
Aku Iya, nggak Mas. belajar, sekali lagi aku nggak belajar gurui ya, tapi ayo kita diskusi bagaimana Tapi kehidupan gimana. nek jujur-jujuran nek nek iki nek aku ya Mas ya, nek Siap. awal ini biyen ki memang pertama ketemu bojoku lah. Ketemu bojoku ngono terus kok menak tiap minggu iso ketemu terus bareng ngobrol-ngobrol delok-delok nyoba nyari kerja ning kene meskipun anu terus ketemu wong Mas. Terus nyeritani iku nek mending wis enggak usah Mas mulai wae. Saya kira mentalku kok nek pencarane kok suwe ya, enggak sebanding karo alah akhirnya yo memutuskan balik lah. Yo gak apa-apa, berarti sampean ketemu wong apik dan sampean jek kena dikandani. Terus memutuskan balik jane yo akeh Mas ning kene iki yo kanca-kanca ngono. Ana wong papat lah, yo sing nganggur ya padha wae. Cuma kan enak sing ditompang, maksudnya golek tompangan wedok. Nah, iki kan mindset ini. Aku dulu ya Mas, sekali lagi sorry to say ya, mohon maaf sekali lagi ya, bukan sombong ya. Turuku Victoria Park Mas. Turuku Victoria Park. Dan aku anti. Maksudnya piye Mas? Di taman. Oh di taman. Sampeyan takon bojo sampean. Taman Victoria Park kos BB enek ora? Sampeyan takon. Kok dijawab. Oh iya paham. Nek perlu sampean parani. Lah aku turu nang kono, Mas. Gak duwe duwe ya ora. Ngrasakno hotel kok menak men. Karena di situ ada Jiso yang 24 jam. Wis iku tok patokane.